Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pertengkarannya dengan Berlian berakhir membaik kembali. Javier akhirnya menurunkan ego untuk meminta maaf lebih dulu pada gadisnya. Mengingat Berlian sebentar lagi lulus dari SMA-nya. Lalu hari ini mereka akan bertemu kembali. Tepat di hari kelulusan Berlian. Sebenarnya Javier dan Berlian memang belum bertemu sejak keduanya berbaikan. Hanya lewat komunikasi saja lewat obrolan dalam sebuah aplikasi pesan. Javier sudah menyiapkan sebuah hadiah. Berupa gelang berlian. Hasil dari pekerjaan berupa balapan liar dan ya, pekerjaan lain yang memang menyimpang dari norma. Javier mana mungkin bisa membeli sebiji batu berlian jika mengandalkan uang orang tuanya yang bahkan tak seberapa. Tapi sebelum itu Javier harus pulang dulu ke kediaman kakeknya. Ada barang lain yang harus dirinya ambil. Dan Javier tak tahu bahwa kehancuran untuknya sedang menunggu. Hasil dari perbuatan culasnya yang tak bisa lagi Javier tutupi bangkainya. Wah, datang sendiri rupanya bajingan kecil satu ini. Padahal tadi kakek mau menghubungi kamu Javier. Kedatangan Javier disambut Prayuda dengan tatapan tajamnya. Nafas pria tua itu memburu dengan rahang yang mengetat keras. Seolah sudah terlalu lama menahan emosinya. Lalu yang paling Javier tak sangka ada seorang gadis yang kini sedang duduk dengan menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Tapi tak menghalangi Javier untuk tak mengenali gadis itu. Jelas, siapa lagi kalau bukan selir dalam hidupnya. Lalu bagaimana bisa gadis itu masuk ke kediaman Prayuda? Ada hal apa sampai gadis itu nekat mengunjungi kakeknya? Suasana ruang tamu di rumah Prayuda pun jadi panas. Hanya ada 3 manusia tapi dengan emosi yang berbeda. Saling melingkupi dengan aura permusuhan yang makin terlihat. Duduk Javier, perintah Prayuda. Dan Javier tanpa kata segera menurutinya. Duduk berhadapan dengan gadis itu. Kamu kenal gadis ini? Prayuda memulai sesi untuk menginterogasi Javier. Javier ingin sekali berbuat seenaknya seperti biasanya. Menghiraukan semua perkataan ataupun pertanyaan Prayuda. Tapi entahlah. Kali ini Javier malah tunduk pada Prayuda. Dia Yasmin. Berarti benarlah kamu ayah dari bayi yang sekarang dikandung Yasmin. Tepat setelah mengatakannya gadis yang dipanggil Yasmin pun mulai mengangkat kepala. Balik menatap Javier yang sekarang begitu dingin padanya. Padahal 2 minggu yang lalu pria itu bersikap sangat manis padanya sampai Yasmin terlena. Kakek bicara apa? Javier, bakal jadi ayah. Bagaimana bisa? Sedang Javier saja gak pernah bersinggungan dengan gadis ini. Javier hanya tahu namanya saja. Javier dengan tenang berkelit, tak menunjukkan wajah yang meledak-ledak seolah memang benar seperti yang dituduhkan Prayuda. Sebaik mungkin memainkan peran. Tak mau rencananya gagal begitu saja hanya karena Yasmin sialan yang tak mendengar perintahnya. Jawab dengan jujur Javier. Yasmin datang tadi dengan wajah ketakutannya. Dan dengan terbatanya mengatakan hal yang kakek sudah sangka bahwa kamu akan mengikuti jejak ayahmu. Bajingan kecil kayak kamu ini ternyata tak bisa belajar dari kesalahan papi dan mamimu. Sudah dari lama kakek ingin merangkul kamu, mengajak kamu untuk lebih dekat dengan keluarga. Tapi, kamu terlalu liar. Seringkali berontak. Anak buah kakek saja yang mengintai kamu selalu hilang entah kemana. Kakek makin susah untuk mengontrol kelakuan kamu. Lalu kakek kecolongan karena akhirnya kamu malah mengikuti jejak Damian. Kakek kecewa Javier. Marah tentu saja. Kalau ingin, kakek bahkan akan menendang wajah songong kamu itu. Tapi, kakek menahannya karena ada Yasmin di sini. Dia tadi sampai mohon-mohon untuk tak melukai kamu. Yasmin sudah pasang badan dengan mengatakan bahwa ini kesalahannya yang tak mampu menjaga diri yang akhirnya terbawa sama rayuan kamu.
Javier bungkam dengan buku-buku jari mengepal kuat. Sialan, Yasmin benar-benar melewati batas dan tak tahu terima kasih. Dari awal dirinya sudah mewanti-wanti gadis itu untuk tak berbuat jauh apalagi sampai masuk ke ranah keluarganya. Tapi, Yasmin terlalu berani. Kenapa bisa Yasmin hamil lalu malah tak memberitahu padanya lebih dahulu? Oh, mungkin karena Javier baru tahu kalau Yasmin gadis licik yang langsung menyerangnya melibatkan kakeknya. Javier tak sangka Yasmin berulah sejauh ini. Javier tak akan mengakui kesalahan yang tak Javier perbuat. Kakek ini ternyata bodoh ya sampai percaya begitu saja pada orang lain. Javier hanya mengenal Yasmin sebagai teman kampus bukan teman tidur Javier. Lagian Javier selalu bermain aman. Ya, Javier mengakui seringkali menyewa wanita tapi Javier selalu hati-hati. Yasmin ini mungkin saja hanya mengaku-ngaku karena tahu Javier bagian dari Prayuda. Seharusnya kakek berpikir sampai ke sana. Oh, mungkin karena sudah terlalu tua otak kakek itu memang sudah tak berfungsi dengan baik. Javier dengan tenang berujar santai menyangkalnya. Bahkan menyerang Prayuda dengan mengejeknya. Dan Yasmin mulai tak terima disudutkan begitu saja. Padahal faktanya Javier sering merayunya. Meski dirinya memang mau pada lelaki di hadapannya ini karena memang sudah lama mencintai pria itu sedari lama. Pembohong kamu Javier, pembohong. Telunjuk Yasmin tak segan menunjuk tepat di wajah lelaki yang sudah menghamilinya. Kita berhubungan sudah dari setahun yang lalu. Bukan hanya bersinggungan semata seperti mulut busuk yang kamu katakan. Kita menjalin hubungan. Dari awal aku bilang, kan, aku mencintai kamu. Ya, meski kata cinta memang tak pernah terucap dari mulut kamu. Tetapi kamu seringkali datang ke kosan aku. Dan merayu aku. Javier, ini anak kamu. Jika kamu sangkal sekalipun aku punya bukti saat kita melakukannya. Dengan tangan yang gemetar Yasmin berusaha ponsel miliknya yang berada dalam tas. Ingin menunjukkan pada Javier sekaligus kakeknya bahwa dirinya bukanlah penipu. Tapi sebelum layar kunci ponselnya terbuka Javier segera merampasnya lalu melemparnya secara keras ke tembok sampai ponsel itu hancur berkeping. Yasmin histeris. Karena Javier seperti iblis yang ingin memusnahkannya. Berusaha mengambil ponselnya yang hancur tapi Javier menahan lengannya secara kuat. Dasar wanita gila. Segitunya ya lo ingin menjadi bagian dari Prayuda. Oke. Gue ngaku kita bukan hanya bersinggungan semata. Tapi juga pernah berinteraksi. Hanya karena gue nolong lo waktu itu, ternyata bikin lo kepedean dan halu bahwa gue suka sama lo wanita miskin penjilat. Ternyata tahap halu itu sampai obsesi dan berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Kenapa? Bosen lo jadi pelacur lalu bermimpi jadi permaisuri. Gue tahu ya. Kerja lo itu cuma muasin nafsu lelaki. Alias wanita panggilan kayak lo gak berhak bermimpi terlalu jauh. Dengan tega Javier menyentak keras lengan Yasmin sampai gadis itu terhuyung lalu terjatuh ke bawah lantai marmer yang mengkilat. Selain dorongan yang Javier lakukan, Yasmin terlalu sakit mendengar kata-kata Javier yang bagai belati tepat menusuk jantungnya. Javier. Prayuda angkat suara setelah hanya menjadi penonton. Kebingungan melandanya. Siapa yang harus dirinya percayai? Tapi, membiarkan perempuan itu disakiti Javier tentu Prayuda tak tinggal diam. Membantu Yasmin untuk bangkit, lalu membuat posisi gadis itu tepat di belakangnya. Jaga-jaga kalau Javier berbuat nekat. Javier, kakek bingung saat ini. Tapi melihat sikapmu yang bahkan tak berani untuk membiarkan kesempatan Yasmin memberi bukti, menjadikan bahwa benar kamu memang memiliki hubungan melewati batas dengan Yasmin. Situasi saat ini mungkin gak bisa kamu terima, tapi kakek minta kamu bertanggung jawab. Yasmin sendiri tak mungkin nekat berbuat jauh sampai datang ke rumah ini kalau bukan perbuatan kamu yang mendesak Yasmin melakukannya. Jadi, untuk menjaga martabat keluarga ini segera nikahi Yasmin. Bertanggung jawablah. Karena semua sudah terjadi.
Kakek marah besar pun tiada guna. Prayuda mulai menerima. Tapi Javier sampai kapanpun tak akan menerimanya. Bagaimana dengan rencananya yang ingin memiliki berlian seutuhnya, sekaligus menghancurkan Zafran sepupunya? Sejujurnya kalau Yasmin sedang hamil anaknya itu memanglah benar. Mereka seringkali berhubungan setahun ini. Karena Javier yang awalnya tak bisa menahan hasratnya lalu dirinya yang tak mau melampiaskannya pada berlian. Lagi pula kekasihnya itu memang sangat susah untuk dibujuk. Javier butuh pelarian tentu saja. Sampai dirinya bertemu Yasmin yang mengaku mencintainya. Dan Javier dengan tega memanfaatkan ketulusan Yasmin. Dan Yasmin yang kecintaan itu rela-rela saja meski dari awal Javier sudah mengingatkan bahwa wanita itu yang kedua untuknya. Dan Javier bisa pastikan mereka selalu main aman. Tapi sepertinya Yasmin yang licik itu menjebaknya. Gadis itu mau jadi wanita satu-satunya ternyata. Sampai mati pun Javier tak mau mengakuinya. Apalagi sampai tanggung jawab. Ini bukan kesalahan Javier. Javier difitnah. Tapi kalau kakek gak mempercayai Javier silahkan saja. Dari dulu memang Javier ini selalu salah di mata kakek. Javier segera berbalik. Hendak meninggalkan rumah yang bagai istana, tapi menurut Javier rumah ini tak ubahnya pondok tua yang reot. Tak ada hal yang bisa dipertahankan. Prayuda yang makin besar egonya pun mengultimatum cucu pertamanya itu. Memberi ancaman tapi bagi Javier hal itu sudah tak mempan untuknya. Sekali kamu keluar dari rumah ini kamu bukan bagian dari Prayuda lagi. Jadilah gelandangan Javier dan berkumpul dengan tikus-tikus kotor yang selalu kamu pelihara itu. Hanya saja Prayuda harap Javier mau berbalik dan menurut padanya. Tapi Javier yang keras kepala tak mungkin melakukannya. Pria itu benar-benar meninggalkan rumah. Tak mempedulikan lagi dengan keluarganya. Javier tak mau rencananya gagal untuk mendapatkan berlian. Selangkah lagi berlian akan jadi miliknya selama-lamanya. Karena Javier sekarang berniat untuk melamar gadis itu dan menjadi tunangannya dahulu. Tak mempedulikan Yasmin dan anak yang dikandung wanita itu. Javier tetap terfokus pada berliannya. Mengendarai dengan cepat mobilnya dan sebentar lagi dirinya akan segera bertemu dengan berlian. Tapi, lagi-lagi Tuhan selalu berencana untuk menghancurkan hidupnya. Mobil Javier dihadang dan itu semua adalah anak buah kakek Prayuda. Menangkapnya dan membawanya kembali ke rumah yang bahkan Javier saja masih ingat bahwa dirinya sudah bukan bagian dari Prayuda. Lalu mengapa dirinya dibawa kembali? Dan taraf kebencian Javier makin menjadi pada Prayuda sialan yang selalu saja jadi penghalang kebahagiaannya. Di bawah tatap semua manusia yang tinggal di rumah Prayuda, termasuk Zafran bajingan yang entah kenapa selalu menjadi saksi bisu melihat kehancurannya. Kamu kira kakek melepasmu begitu saja? Berkeliaran bebas bagai kuda yang lepas dari kandang. Lalu terus membuat masalah dan menurunkan derajat Prayuda. Kakek tak sebodoh itu. Terserah kalau kamu memang tak mau mengakui anak yang dikandung Yasmin. Tak mau bertanggung jawab sekalipun. Tapi kakek akan mengirim kamu ke New York dan melanjutkan kuliahmu di sana. Dengan pengawasan kakek, setidaknya kakek memberimu kesempatan. Dan Yasmin akan tinggal di sini sampai bayinya lahir lalu kita akan melakukan tes DNA. Nanti kita akan tahu siapa yang berbohong di sini. Jika kamu bohong hukumanmu akan bertambah. Javier tak punya pilihan ketika semuanya sudah diatur Prayuda. Rencananya dengan berlian gagal dan itu ulah Yasmin wanita sialan. Menerimanya lalu terasingkan dari dunia. Prayuda membatasi akses hidupnya. Tapi Javier memutar otak. Dirinya tak mau hal ini terus terjadi. Javier dengan otak cerdik dan licik pun akhirnya memiliki peluang. Menghasut kepercayaan Prayuda untuk memihaknya. Berhasil setelah diimingi gelang berlian yang dirinya korbankan. Javier dan Paulus bekerja sama dengan rencana untuk membuat Yasmin tak berhasil membuktikan sebuah kebenaran. Memanipulasi hasil tes DNA anaknya sendiri.
Prayuda tertipu, malah berbalik meminta maaf seolah Javier memanglah benar. Dan memohon pada Javier agar pulang kembali ke rumah, tapi Javier mana sudi. Javier puas ketika akhirnya Prayuda dalam kendalinya. Tapi manusia seringkali serakah. Seperti Javier dan Paulus yang menjadi-jadi hanya demi uang. Masuk dalam organisasi gelap dan memasuki bisnis haram. Awalnya coba bisnis senjata ilegal. Dan, ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang. Sampai akhirnya Paulus jadi korban keserakahan Javier. Ketika akhirnya bisnis itu mulai tak berjalan dengan lancar. Berganti merintis pada bisnis percetakan. Tapi hanya sebuah kamuflase bisnis haram mencetak uang palsu. Setidaknya agar Prayuda tak curiga dan terus memintanya untuk pulang. Selama 4 tahun ini Javier terus menggeluti bisnis ini. Dan berhasil. Uangnya bukan hanya banyak, tapi melimpah ruah. Berhasil membungkam mulut orang tuanya yang terus berkicau meminta uang. Seolah lupa dulu menelantarkannya dan sekarang menempel padanya. Sekarang Prayuda gak bakalan menginjak kamu Javier. Mami senang kamu berhasil dan mewujudkan keinginanmu yang ingin selangkah lebih maju dari Prayuda tua bangka itu. Kamu beneran anak Mami, Javier. Cih. Rasanya Javier mau merobek mulut busuk maminya itu. Ayla dan Damian memang orang tak tahu malu sedunia. Ya, teruslah jadi parasit bagi Javier ya. Sayang uang Javier gak ada yang pakai kalau gak ada mulut dan lambung rakus milik kalian berdua. Ayla dan Damian hanya tertawa sumbang. Tak terusik akan kata-kata tajam anak sulungnya itu. Tapi, harga yang dibayar begitu mahal Javier dapatkan. Berliannya ternyata sudah berhasil direbut kembali oleh Zafran. Karena kelalaiannya, dan juga kesombongannya, Javier terlalu percaya diri bahwa berlian akan terus menunggunya. Menganggap berlian terlalu mencintainya dan sudah melupakan Zafran. Andai waktu itu Javier mau mengikuti kata hatinya. Setidaknya sekali mengetahui kabar berlian. Tapi, Javier yang sombong itu terlalu menanamkan berlian tak akan kemana. Lalu Javier juga takut untuk pulang. Di saat bisnisnya saja sedang dalam puncaknya. Setidaknya bisnis ini harus berdiri kokoh agar Javier tak khawatir seandainya dirinya tinggal dalam waktu yang lama. Lagi pula rumah impiannya yang jauh dari jangkauan Prayuda, yang dirinya bangun untuk tinggal bersama berlian belum 100% jadi. Masih banyak yang harus ditingkatkan fasilitasnya. Meski sebenarnya rumah yang awalnya seperti gubuk tua di hutan pedalaman itu bahkan sudah ditinggali Yasmin sedari lama. Juga Joan yang dirinya sembunyikan dari dunia. Tapi saat waktunya tiba untuk menjemput berlian, Javier menelan pil pahit berlian malah sudah dalam dekapan Zafran. Dan Javier yang tak terima berniat merebut berlian kembali dengan jalan yang kotor. Rakus ketika Yasmin sudah di sisinya pun Javier masih terus mengejar berlian. Menipu semua orang. Tapi yang namanya bangkai tak akan terus tertutupi. Semuanya terungkap dengan hancurnya Javier sekarang. Kesombongannya di awal dengan menekan Zafran bahwa dirinya berhasil tanpa campur tangan Prayuda. Lalu dengan percaya dirinya berhasil mendapatkan berlian kembali dengan caranya yang benar-benar salah. Javier mungkin tak menyadari bahwa hidupnya hanya penuh dengan dendam dan ilusinya yang ingin menjatuhkan Prayuda dan Zafran. Padahal keduanya tetap berdiri kokoh karena Javier memang tak mungkin melampauinya. Lalu berusaha rakus mendapatkan berlian kembali hanya karena tak terima Zafran berhasil mendapatkan wanita itu. Padahal itu juga kelalaiannya yang tak mau menemui berlian setidaknya sekali saja. Atau mungkin Javier tak menyadari bahwa kehadiran Yasmin memang sudah lebih dari cukup untuknya. Tapi karena dendamnya pada Zafran cucu pertama Prayuda itu pun gelap mata. Javier tak rela berlian ada dalam dekapan Zafran. Kembali membuat penipuan, pemberontakan tapi berakhir mengungkap segalanya. Di masa sekarang ketika Javier yang akhirnya menunduk kalah. Setelah tahu bahwa hidup yang dirinya jalani hanyalah kesia-siaan.
tertutupi kabut gelap hanya karena rasa iri dan dengki yang terlalu menguasai hatinya. Javier berusaha untuk menerima takdirnya. Tinggal di rumah bagai penjara. Kakek tuanya, Prayuda, terlihat menangis terseduh-seduh. Entah apa yang ada di pikirannya karena Javier tak bisa menebaknya. Sedang Zafran duduk dengan tatapan yang menyorot kasihan padanya. Sejujurnya Javier membenci sorot mata yang mengasihaninya itu. Dari awal Javier bilang benci kakek. Dan perasaan itu masih ada sampai sekarang. Tapi, Javier sadar kesalahan yang Javier lakukan untuk berlian juga atas kelakuan kotor Javier terlalu menyakitkan, sampai maaf pun tak bisa mengembalikan semuanya. Tapi Javier akan tetap meminta maaf karena keserakahan Javier membuat semua orang menderita. Javier menerima hukuman ini. Tapi, untuk Yasmin, Javier harap kakek mau menerima wanita itu juga Joan, anak Javier. Mereka tak memiliki keluarga lagi selain Javier yang harusnya jadi ayah terbaik tapi malah jadi orang yang membuat trauma untuk keduanya. Kadang kala hidup memang lebih sering menyakitkan. Dibanding melangkah ringan tanpa beban, langkah kita seringkali sulit dan terjal. Selalu ada duri di jalanan atau kerikil kecil yang jadi penghalang. Tak melulu jalan yang lurus tapi selalu berkelok bahkan menanjak tinggi yang membuat kita lelah dan menyerah. Dan Zafran merasa sekarang dirinya akan terus menghargai hidupnya. Sejujurnya mendengar cerita Javier membuatnya tersadar. Lika-liku hidupnya tak seberat apa yang dialami sepupunya itu. Bersyukur sekarang Javier mau berbenah diri. Mencoba melupakan amarah dan dendamnya. Dan baru kali ini wajah yang seringkali angkuh itu kini tertunduk kalah. Javier menyembunyikan tangis tapi Zafran sendiri bahkan sudah menitikkan air mata. Menangis gak bikin lo jadi benar-benar pecundang. Keluarin aja Jaf tangisan lo. Gue aja udah tadi, titah Zafran yang akhirnya membuat Javier pun benar-benar menangis. Suara tangisnya terdengar. Netra gelapnya bahkan melihat kakeknya segera bergerak menghampiri Javier. Kamu bahkan bisa menangis di pelukan kakek. Prayuda membawa tangannya segera memeluk tubuh besar Javier. Setelah sekian lama untuk pertama kalinya Prayuda bisa merasakan bagaimana memeluk cucu pertamanya ini. Terakhir mungkin waktu Javier masih bayi. Setelahnya asing. Javier terlalu menjauh sampai Prayuda kehilangan untuk memeluk cucunya itu di setiap tahunnya. Sekarang tubuhnya benar-benar tenggelam. Javier tumbuh besar melampauinya. Prayuda bahkan ngeri tubuhnya remuk di pelukan cucunya ini. Dan Javier yang juga baru pertama kali merasakan pelukan dari kakeknya merasa ada letupan bahagia. Sedari dulu ada keinginan tersembunyi bagaimana rasanya hangatnya pelukan dari keluarganya. Pelukan dari orang tuanya Javier sudah lupa. Saat kecil melihat Zafran mendapat pelukan dari Om Surya dan Tante Zania membuat Javier terlampau iri. Bahkan Zafran juga mendapatkannya dari kakek nenek. Sejak saat itu Javier membenci Zafran. Dan di usia dewasanya Javier bisa merasakannya. Rasanya hangat sampai Javier tak bisa lagi menahan tangisan sedu-sedannya. Air matanya terus saja mengalir. Mengabaikan gengsi di hadapan Zafran sepupu musuh bebuyutannya. Gue juga mau kali pelukan. Baru saja ingin bergabung tubuhnya sudah ditahan oleh lengan Javier. Membuat Zafran mundur beberapa langkah. Biarin gue dengan keserakahan ini. Kakek hanya untuk Javier seorang. Ujar Javier dengan tatapan tajamnya pada sepupunya. Di balik itu ada Prayuda terkekeh di sela tangisnya. Lalu Zafran yang sebenarnya paham tapi tak tahan untuk tak menyerang sebuah ledekan. Nyahokan pelukan keluarga itu hal ternikmat di dunia. Makanya jangan besarin tuh ego lu yang segede gunung salak. Bacot. Kesal Javier karena Zafran selalu saja meledeknya. Lalu dari arah belakang Surya menghampiri. Papa mertua Zafran itu pun sekarang benar-benar mengikhlaskan atas apa yang Javier lakukan. Setelah ikut mendengarkan masa lalu Javier, Surya paham bahwa Javier ini hanya kekurangan cinta dan perhatian yang membuat pria itu pun tak terkendali.
Sebaiknya Javier ikut pulang. Bangun keluarga kecilmu dengan wanita yang sampai saat ini setia sama kamu. Masih ada kesempatan, saran Surya. Prayuda dan Javier yang mendengarnya pun melonggarkan pelukan. Tangis mulai mereda, dan jiwa yang sekarang lebih tenang. Javier akan tetap di sini, sampai Javier benar-benar sembuh dengan emosi yang stabil. Emosi Javier kadang masih suka kambuh apalagi saat melihat Zafran. Javier ingin belajar dulu kenal dengan Javier sendiri, menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri lalu mengikhlaskan atas apa yang sudah terjadi. Yasmin jika memang dia mau menunggu Javier akan senang. Karena wanita itu harus dapat pria yang terbaik. Dan Javier sekarang mau memantaskan diri untuknya dan juga Joan. Tapi jika Yasmin memang sudah tak mau menunggu Javier akan ikhlas. Tak ada yang menyangka Javier benar-benar mengeluarkan kata-kata bijak. Javier beneran insyaf ternyata. Wih keren bro. Gak ngangka gue beberapa hari tinggal di sini lu ada kemajuan pesat. Tingkatkan lagi ya jadi orang baiknya. Zafran dengan agenda meledek sepupunya. Tapi bibirnya tersenyum tulus dengan 2 jempol terangkat. Memberi apresiasi akan Javier yang sekarang ke arah jalan yang benar. Asal gak ketemu sama sepupu tai kayak lo gue bakalan cepat tobat dari dulu juga, balas Javier telak. Surya dan Prayuda hanya menggeleng melihat kelakuan keduanya. Tapi senang suasana sekarang lebih tenang. Membalas kata pun beneran sebuah guyonan. Bukan sindiran. Iya sih lu kalau ketemu gue terus hawanya jadi panas ya. Berlian kan sekarang jadi istri gue, kata Zafran kembali dengan serangannya. Javier pun sedikit terpancing untuk membalas serangan. Gak peduli gue berlian sekarang sama lu. Udah ikhlas juga gue nya. Jagain tuh bini lu. Bentar lagi lahiran. Tapi jangan kaget ya nanti pas anak lu lahir mirip gue. Soalnya kan sejak hamil berlian gue yang urus. Gue juga tuh yang elus perutnya sama ajak ngobrol bayi lu. Ya pasti adalah miripnya sama gue. Senyum culas Javier tunjukkan di wajahnya yang bengkak. Seru melihat Zafran yang sekarang tersenyum masam karena serangan baliknya. Bangke ya lu. Ini juga ulah lu ya Javieron. Misahin gue sama bini gue berlian. Tapi gue gak panik sih secara benihnya aja dari gue pasti mirip gue lah. Lawang gue bapaknya. Tapi kan yang dikenal anak lu suara gue. Pasti pas lahir nangis kencang karena suara bapaknya jadi beda. Gue juga yang berkorban harus ngurus bayi lu sama berliannya sekalian. Javier memberi serangan akhir. Dan Zafran makin kepanasan. Kurang asem. Zafran emosi sampai merangsek maju ingin memberi bogem mentah kembali pada sepupunya itu. Membuatnya overthinking saja. Tapi tubuh Zafran berhasil ditahan Surya saat akhirnya suasana kembali panas. Padahal tadi baru dipuji. Sekarang kembali ke setelan awal. Javier dan Zafran memang tak boleh dalam ruangan yang sama kayaknya. Ngeri baku hantam soalnya. Sudah Zafran. Ini juga kamu awalnya yang mancing-mancing. Akhirnya kamu juga yang panas. Mending kita pulang aja. Lagian kasihan istri kamu ditinggal lama, kata Surya sambil menahan laju tubuh Zafran yang ingin meninju Javier. Zafran yang ditahan pun hanya bisa pasrah. Prayuda kebagian cekikikan melihat cucu tuanya berantem. Sudah punya anak pun kelakuan keduanya masih seperti remaja SMA. Terakhir kakek lihat kalian berantem adu mulut sampai adu jotos tuh waktu kalian masih seragam SMA. Mana kucel leher aja sampai belang sama muka. Seru juga lihat kalian sekarang pada berantem. Bedanya sekarang nafas kakek lebih sesek saat ketawa ha ha ha. Prayuda tetap saja memaksakan tawa kerasnya. Zafran sampai memberikan tongkat pada kakeknya. Nih kek. Pegangan sama kaki ketiga kakek. Lalu cepat pulang. Gak tega aku lihat kakek megap-megap kayak ikan di darat. Zafran tak lupa untuk meledek kakeknya. Kualat kamu Zafran. Ujar Prayuda. Bener sih yang dibilang Zafran. Kakek mending pulang. Istirahat.
Javier hanya berpesan jagain Yasmin sama Joan. Gak usah jenguk ke sini. Javier bakalan baik-baik aja di sini. Yum kalau bisa tunggu Javier pulang. Javier tersenyum rikuh saat kata-kata terakhirnya keluar dari mulutnya. Tadi katanya ikhlas jika Yasmin tak mau menunggunya. Tapi pada akhirnya Javier masih berharap Yasmin masih mau padanya. Kalau kamu beneran ikhlas buat tinggal di sini dulu ya kakek mau pulang aja. Padahal tadinya kakek mau bawa kamu pulang lalu tinggal di rumah kakek aja sambil ngurus Joan. Tapi kayaknya kamu pengen jadi Javier versi terbaik sejagat raya supaya pantas bersanding sama Yasmin, iya. Kakek senang sih. Tapi jangan kelamaan ya Jav. Kasian Joan pasti iri lihat teman-temannya dengan papanya. Iri lihat siapa sih kek? Orang temannya aja belum lahir, sahut Zafran cepat. Joan kan baru keluar dari peradaban hutan mana ada teman. Lalu sepupu Joan aja masih dikandung berlian istrinya. Diam Zaf. Kamu tuh asbun mulu dari tadi. Prayuda mulai lelah dengan Zafran dan mulut usilnya. Mending lu pulang sono. Ribet emang kalau ada lu di sini, usir Javier. Emang gue mau balik. Yuk pap di sini mah gak seru. Manusianya pada jahat mulutnya. Masa hak bicara Zafran aja dicabut, ajak Zafran pada mertuanya. Surya sampai menggeleng kepala tak habis pikir dengan menantunya. Padahal Zafran lah biang keroknya. Kamu biang keroknya Zafran. Surya sekalian saja menyeret Zafran pulang. Karena Zafran mah mau pulang tapi cuma di mulutnya doang. Tinggallah Javier dan Prayuda. Keduanya sama-sama terdiam. Kecanggungan kembali terasa saat akhirnya si pencair suasana sudah pergi. Tapi si pria tua mengalah lalu mendekat dan kembali memeluk cucunya. Kakek kayaknya belum minta maaf sama kamu. Kakek minta maaf ya Jav, atas kelakuan kakek yang mungkin membuat kamu merasa asing di keluargamu sendiri. Seharusnya kakek dulu melawan egomu supaya kamu gak terlalu terjerumus. Lebih tegas sama kamu bukannya malah membiarkanmu sendiri. Javier kamu cucu kakek, bagian dari Prayuda. Sekarang jangan merasa sendiri lagi. Ada kakek sama nenek yang akan menemani kamu. Nanti kita bangun dari awal lagi. Sama Yasmin juga anakmu Joan. Lalu, maafkan orang tuamu juga. Jika Ayla dan Damian masih layak untuk dimaafkan oleh kamu. Baik-baik di sini ya. Kakek pulang dulu. Prayuda melepas pelukan setelah menepuk-nepuk pundak telanjang Javier. Menatap terharu Javier yang sekarang balik menatap teduh padanya. Dulu mata itu selalu menatap tajam padanya. Seolah mereka berdua musuh. Hati-hati di jalannya. Javier menjawab singkat. Lebih tepatnya menahan tangis. Banyak kata yang sebenarnya ingin Javier keluarkan tapi dirinya tahu semuanya hanya akan berupa tangis lagi. Kata yang keluar pasti terbata. Lebih tepatnya Javier yang merasa belum bisa untuk memaafkan orang tuanya. Keduanya benar-benar berpisah. Javier yang merenung, hampir termangu beberapa menit sampai akhirnya mulai melangkah menuju ruangan yang ditinggalinya. Sampai punggung telanjangnya didekap oleh pelukan yang terasa familiar. Dan aroma bunga mawar menguar melingkupi tubuhnya. Javier merasa seperti mimpi. Tapi Yasmin sekarang mendekapnya. Kenapa kesini Yas? Gak seharusnya kamu masuk ke tempat ini. Tak ada jawaban. Yasmin terlalu sibuk menikmati saat dimana dirinya bisa memeluk prianya. Sebenarnya Javier mencoba untuk melepaskan pelukan Yasmin. Tapi pelukan wanita itu terlalu kuat. Atau Javier memang tak berusaha lebih. Karena sebenarnya dirinya juga merindukan Yasmin. Sampai matanya melirik ada sosok lain yang menatap horor padanya. Atau tatapan iri dengki. Javier tak tahulah apa yang sekarang ada dalam pikiran Satya yang sekarang bersedekap menjulang tinggi. Satya dengan agenda tak habis pikir akan takdir. Kenapa manusia jahat seperti Javier saja punya jodoh, punya wanita, punya anak? Lalu manusia baik hati serta rajin menabung sepertinya Tuhan ciptakan sebagai penyeimbang ekosistem saja. Di mana sila kelima keadilan sosial sebagai rakyat Indonesia? Terus
Terus aja lu berdua pelukan sampai dunia berakhir. Gue emang diciptain Tuhan jadi tukang las dan aspal jalan hubungan orang biar mulus aman terkendali kayaknya. Berlian. Begitu tiba di kediaman mertuanya, Zafran langsung melesat masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Surya, mencari istrinya. Padahal Zafran sudah berpesan seolah meninggalkan Berlian akan lama sekali. Kenyataannya setengah hari pun Zafran sudah pulang kembali. Berlian, sayang, terus memanggil istrinya. Zafran yang tak sabar pun segera berlari ke arah tangga. Berlian, teriakan menggelegar Zafran pun membuat Berlian muncul dari arah dapur. Dengan celemek yang menempel lalu keringat yang terlihat di dahi. Cepolan rambutnya sudah tak tertata rapi. Tapi Berlian tetap mempesona di mata Zafran. Apalagi perut buncitnya yang membuat alasan Zafran segera mencari istrinya itu. Ada apa mas? Kok datang-datang teriak gitu? Bukannya kamu gak pulang ya? Bapi, Zafran tak jadi menaiki tangga. Segera menghampiri Berlian dan bersimpuh memegang perut besar istrinya. Baby, adek, ini papa nak, papa Zafran. Baby, kedepannya papa bakalan sering ajak kamu ngobrol. Biar kamu tahu papamu ini Zafran nak. Zafran terus mengoceh membuat dahi Berlian berkerut bingung. Baby, udah dengarkan sayang suara papa. Gantengkan suaranya. Tangan besar Zafran terus mengusap-usap perut Berlian. Baby, papa bilang sekali lagi ya nak. Ini papa Zafran, papamu. Lupakan suara laki-laki yang dulu ajak kamu ngobrol. Papamu yang ini, ngerti kan nak? Coba mana tendangannya kalau baby ngerti. Zafran sekarang mendekatkan telinganya pada perut istrinya. Ingin merasakan tendangan anaknya. Tapi tak ada pergerakan sedikit pun. Mas, kamu kenapa? Sehat kan? Datang-datang langsung ngajak ngobrol adik bayi. Kamu kesambetkah abis jenguk Kak Fier? Berlian tak dapat menahan rasa penasarannya. Diam dulu mama. Ini papa mau rasain tendangan baby. Berlian sampai menahan senyum di tengah kesalnya karena Zafran mengabaikannya dan lebih memilih baby. Setidaknya panggilan mama yang terasa asing terasa menggelitik hatinya. Seperti kepakan kupu-kupu terus berhamburan keluar dari dalam perutnya. Membuatnya salah tingkah saja. Kok baby gak nendang ya, ma? Baby belum ngerti, atau belum kenal ya sama suara papa? Zafran menatap sedih. Dengan pelan terus mengusap perut besar istrinya. Berharap anaknya menendang dan memberi tanda bahwa anaknya sudah mengenal suaranya. Dan tahu bahwa Zafran prayuda ayahnya. Biang kerok semua ini karena Javierun. Anaknya tak mengenalinya. Coba jelasin sama aku kenapa kamu bertingkah kayak gini. Tanya Berlian. Aku mau baby terbiasa sama suara aku. Udah kenal sama aku sebagai papanya sejak dalam kandungan kamu. Tapi kayaknya baby belum kenal aku ya beb. Dari bawah Zafran menatap istrinya dengan netra buramnya. Sedikit lagi air matanya turun. Zafran begitu sentimental. Tapi kan kamu jelas papanya bayi. Lagian dia mana paham sih mas. Pas lahir aja boro-boro bisa ngomong papa. Kenal kamu sebagai papanya aja dia belum tentu ngerti. Penjelasan Berlian malah membuat Zafran makin menjebi ingin menangis. Dan baby malah kenalnya Javier sebagai papanya. Loh kok jadi kesana? Berlian sekarang bingung karena perkataan suaminya makin melantur kemana-mana. Ini kenapa Javier dibawa-bawa? Suamimu Parno Berlian. Takut anaknya pas lahir gak kenal papanya. Malah kenal Javier yang katanya sejak kamu mengandung pria itu yang sering ajak bayi kamu ngobrol. Dari arah belakang Surya menimpali pertanyaan bingung Berlian. Setelah mendengarkan dan hampir saja mengeluarkan tawa karena tingkah menantunya yang di luar nalar. Surya akhirnya membantu menjelaskan kenapa Zafran bertingkah aneh. Kok bisa kamu kepikiran ke sana mas? Berlian yang sekarang tahu alasannya malah ingin tertawa keras. Tapi kasihan lihat wajah nelangsa Zafran yang sekarang seperti tak diberi jatah olehnya. Itu karena Javier bilang, oh ulah Javier.
Berlian yang langsung paham langsung tertawa meledek. Kamu kok ketawa sih Yaang? Ini gimana? Masa anak aku gak ngenalin aku sih? Zafran makin uring-uringan. Berlian makin gemas akan tingkah suaminya. Dan Surya ingin mencubit mulut Zafran menantunya. Urus dengan benar bayi besarmu ya Lian. Papa mau istirahat dulu. Gak kuat lihat tingkah Zafran seharian ini bikin papa pusing kepala. Surya pamit undur diri untuk pergi ke kamarnya. Tapi papa dengan Kak Javier udah aman. Maksudnya papa udah maafin dia kan? Iya, papa sudah ikhlaskan semua. Dan Surya meninggalkan Zafran dan sulungnya. Memberikan ruang untuk keduanya. Suamiku dengar ya. Wajar kalau anak kita gak ngenalin orang tuanya. Dia kan masih bayi. Apalagi sekarang bayi kan masih dalam kandungan aku. Setelah lahir pun semuanya kita yang urus. Makannya, minumnya, tidurnya, mandinya. Nah, saat-saat itu adalah waktu yang tepat buat kita kenalin diri sebagai orang tuanya. Ajak ngobrol, ajak interaksi selayaknya orang tua dan anak. Makin besar di saat tumbuh kembangnya nanti dia juga paham bahwa kitalah orang tuanya. Paham kan sayang? Berlian dengan sabar memberi penjelasan pada otak suaminya yang tiba-tiba bolot. Mengusap rambut tebal Zafran dengan perlahan. Memberi seulas senyum menenangkan. Berakhir Zafran yang mau menghentikan tangis. Lalu berdiri dan membawa istrinya ke dalam pelukannya. Makasih Beb, udah bikin pikiran aku tenang sekarang. Aku cuma takut aja kalau omongan Javier beneran terjadi. Anak aku, maksudnya anak kita gak ngenalin aku sebagai papanya. Kan kamu tahu awal kamu hamil aku gak ada di samping kamu. Javier bilang dia yang selalu ajak baby ngobrol sama elus perut kamu. Pasti yang dikenali baby, kan Javier. Aku sih gak bisa bayangin ya kalau sampai anak kita nyariin Javier, ujar Zafran panjang lebar menjelaskan keresahannya. Dalam pelukannya Berlian tertawa gemas. Karena Zafran beneran dibohongi Javier. Kamu tahu gak sih kamu tuh udah dibohongi sama Kak Vier. Sejak aku hamil mana pernah aku biarin dia elus perut aku. Kecuali gak sengaja ya. Lagian dia gak pernah ajak bayi kita ngobrol tahu, kata Berlian yang berhasil membuat Zafran melepas pelukan. Lalu memegangi sisi kiri dan kanan lengan istrinya. Kamu beneran? Ya udah kalau kamu lebih percaya Kak Javier. Aku lebih percaya ayam dulu baru telur daripada omongan Javier. Emang bangke tuh orang. Nambah dosa-dosa dia aja. Tapi Kak Vier berhasil ngibulin seorang Zafran. Seorang Zafran loh. Berlian meledek. Sayang, kamu gak tahu takutnya aku waktu Javier bilang anak aku gak bakalan kenal sama aku. Sekarang masih takut? Enggak, tapi masih ada deh dikit. Bayi tadi gak nendang loh saat aku bilang aku papanya. Netra Zafran kembali sayu. Berlian dengan inisiatifnya mengusap pipi suaminya. Mau tahu gak cara agar bayi mau nendang? Emang ada? Tanya Zafran mulai penasaran. Matanya pun sedikit berbinar. Ada. Kamu harus nurutin keinginan bayi. Emang baby mau apa? Zafran kembali mengelus perut buncit istrinya. Bayi mau kamu cium pipinya Satya. Zafran terkaget. Begitupun bayi yang di dalam kandungan Berlian. Tapi sepertinya Zafran gak ngeh bayinya sudah nendang. Sayang, yang bener aja. Mending aku cium pipi kamu 1000 kali daripada cium si Satya. Emang aku belok apa? Tolak Zafran mentah-mentah. Permintaan apa itu? Tapi kan itu permintaan bayi. Kamu tahu kan orang hamil sering ngidam. Nah itu, aku lagi ngidam tahu sekarang. Sebenarnya agenda ngidam ini sudah lama Berlian dambakan. Tapi dirinya sungkan karena Zafran tak mungkin mengabulkannya. Tapi, Berlian yang melihat kesempatan ini jelas tak akan mengabaikannya. Tapi Beb, aku mana bis. Yaudah sih kalau gak mau. Aku bisa nyuruh Kak Javier aja, rajuk Berlian. Mana boleh hahaha. Tes, fine. Aku yang bakalan cium Satya. Tapi baby bakal nendang, kan? Berlian mengangguk.
dan Zafran yang harus bersiap untuk mencium sekretarisnya. Si Satya kesenengan ini mah. Makasih suami udah nurutin permintaan bayi. Dengan secepat kilat berlian memberikan kecupan di sudut bibir Zafran. Pria itu sampai membeku, terkaget akan tindakan istrinya. Lalu tersadar berlian sudah ngacir ke dapur. Kabur darinya. AWASSSYAABEBB. Aku bakalan balas kecupan kamu. Kecupan SEMUKA biar kamu PUASSS. Bersambung.